Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita bersua di channel Menuntut Ilmu Mengejar Hikmah dalam konten podcast Ayat-Ayat Bicara. Pada edisi kali ini lagi kami akan memberikan sajian berupa jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Bahkan ada beberapa di antaranya adalah pertanyaan-pertanyaan yang bersumber dari beberapa media sosial yang belum terjawab. Di podcast ini narasumber tetap kita insya Allah akan menjawab berdasarkan dalil Al-Quran. Mari kita simak bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kita kembali lagi dipertemukan ini Ustaz di podcast Ayat-Ayat Bicara. Ya. Ini Ustaz ada beberapa pertanyaan yang saya sudah rangkum ini dari grup WA ataupun di kolom komentar di channel YouTube kita. Ya. Ada mungkin sekitar 4 pertanyaan Ustaz. Yang pertama itu pertanyaannya begini. Bagaimana proses manusia dibangkitkan? Yang pertama. Terus yang kedua, bagaimana sistem pengadilan Tuhan dijalankan? Ketiga, bagaimana jalan yang benar menuju surga? Terus yang keempat atau yang terakhir, seperti apa kondisi di dalam surga dan neraka? Mungkin seperti Baik, itu. jadi mungkin perlu saya catat semua tadi pertanyaannya di papan tulis. Ya, oke. Silakan Ustaz. Ya, baik. Ya, dari kurang lebih 4 pertanyaan mungkin saling berkaitan. Jadi pertanyaan ini menyangkut tentang sesuatu hal yang sifatnya gaib bagi manusia di dunia ini, karena kita berbicara tentang kejadian nanti di akhirat kelak. Berita gaib ini hanya bisa dipastikan kebenarannya melalui Al-Quran yang akan menjelaskan tentang peristiwa masa depan manusia setelah manusia itu meninggal dari atau mati dunia ini. Jadi untuk bisa memahami lebih jelas apa yang dijelaskan oleh Al-Quran tentang peristiwa di akhirat nanti, rupanya Allah juga memulai penjelasannya bahwa apa yang akan terjadi di akhirat nanti itu pada dasarnya adalah sebuah peristiwa yang sebelumnya sudah pernah kita lewati atau kita lalui ketika pada proses penciptaan yang pertama. Jadi sangat penting dipahami bagaimana keadaannya ketika kita awal mulanya dicipta, dari sebelumnya tidak ada di dunia ini, kemudian kita terlahir seperti ini. Itu pun petunjuknya harus dari Al-Quran juga. Jadi mungkin yang perlu kita baca dulu di surat yang ke-7. Surat 7 ayat 29. Surat 7 ayat 29. Surat 7 ayat 29. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah, Tuhanku menyuruhku berlaku adil. Hadapkanlah wajahmu kepada Allah pada setiap sholat, dan sembahlah Dia dengan mengikhlaskan ibadah semata-mata hanya kepadanya. Kamu akan dikembalikan kepadanya sebagaimana kamu diciptakan semula. Ya, kamu akan dikembalikan kepadanya sebagaimana engkau diciptakan semula. Jadi peristiwa kembali kepada Allah nanti adalah peristiwa ke akhirat nanti adalah sama dengan proses penciptaan awal, hanya ya terbalik, keadaannya terbalik. Jadi harus kita lihat dulu tentang penciptaan manusia yang sifatnya dari gaib menjadi nyata. Ya, terpaksa kita baca lagi surah 4 ayat 1. Surah 4 ayat 1. Surah 4 ayat 1. Ya.
Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, Ya. dan Allah menciptakan pasangannya dari dirinya, dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta dan peliharalah hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. Jadi kalau digambarkan dari diri yang satu keluar aku, inilah sifatnya rahasia. Kemudian tercipta di sini pasangan, dari diri yang satu muncul pasangan, dari keduanya ini terciptalah semua yang berpasangan, semua yang berpasangan. Ya. Antara lain pasangan orang tua kita, ibu dan bapak kita. Ini tugasnya membuat wadah. Di wadah ini atau jasad ya, yang tercipta dari tanah melalui proses ini. Ya. Ini hanya sebagai wadah, sebagai tempat untuk ini. Ya, aku yang tadinya rahasia, ya. Kemudian ketika mengatakan bala syahidna, aku ini dihijab oleh cahaya sendiri, cahaya ini yang disebut dengan ruh. Lalu ruh ini mengalami penyempurnaan penciptaan langit sebelum masuk ke dalam jasad. Sini disebut dengan jiwa, ini disebut dengan jasad. Jadi nilai manusia itu adalah ini. Aku yang beralas itu lalu ditempatkan ke jasad. Jadi nanti kalau dia meninggal atau berpisah lagi jasad dengan dirinya, ini jasad kembali ke tanah, lalu dia kembali ke diri yang satu. Kembali ke diri yang satu. Bagaimana keadaannya aku ketika dia berada pada diri yang satu? Kita baca surat 39 ayat 42. Ayat 42. Allah memegang nyawa seseorang pada saat kematiannya dan nyawa seseorang yang belum mati ketika dia tidur. Maka dia tahan nyawa orang yang telah dia tetapkan kematiannya, dan dia lepaskan nyawa yang lain sampai waktu yang ditentukan. Sungguh, pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir. Jadi Allah memegang jiwa, ya. Allah memegang jiwa orang yang sudah mati. Allah juga memegang jiwa orang yang tidur tapi belum mati. Artinya keadaan jiwanya orang yang mati itu sama dengan keadaan jiwanya orang yang tidur. Itu dalam genggamannya Tuhan, dalam kekuasaannya Tuhan. Sehingga ketika dia tertidur, dia melihat dirinya tidak ada. Begitu juga dengan orang yang mati, kalau jiwanya berada di sini, dia akan melihat dirinya tidak ada. Dia tidak tahu bahwa dia ada. Ya. Nanti yang masalah itu adalah ketika dibangkitkan. Nah, ketika dibangkitkan maka ya, orang yang mati itu akan melihat dia baru terbangun dari tidurnya. Ya, kita baca dulu surat 36 ayat 51 sampai 52. 36 ayat 51 sampai 52. Lalu ditiuplah sangkakala, maka seketika itu mereka keluar dari kuburnya dalam keadaan hidup, menuju kepada Tuhannya. 52. Mereka berkata, celakalah kami, siapakah yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami atau kubur? Inilah yang dijanjikan Allah yang Maha Pengasih, dan benarlah rasul-rasulnya. Jadi semua merasakan kebangkitan itu seperti bangun dari tidur. Jadi rentan waktu antara hari matinya dengan hari kebangkitan, meskipun menurut hitungan dunia terjadi sampai ribuan tahun atau bahkan miliaran tahun, itu tidak akan terasa baginya. Karena apa? Karena dia akan merasakan seperti terbang dari tidur. Jadi waktu itu hilang karena kembalinya dia ke diri yang satu. Kembalinya ini aku ke diri yang satu pada saat kematiannya itu. Jiwanya digenggam oleh Allah. Nah, pada saat akan dibangkitkan, nah ini harus disiapkan dulu wadah. Ya,
ini yang harus disiapkan, wadah pengganti. Wadah pengganti. Kenapa harus disiapkan wadah pengganti? Karena pada saat penciptaannya ini tercipta dari tanah, dan itu akan dihabisi oleh waktu, ruang dan waktu, dan akan kembali ke tanah. Ya. Jadi perumpamaannya ya mesti dibuat dulu sebuah wadah ini ya sebelum dia dikembalikan akunya masuk ke dalam dirinya ini. Kita baca surah 43:11. 43 ayat 11. Dan yang menurunkan air dari langit dan dan yang menurunkan air dari langit menurut ukuran yang diperlukan. Lalu dengan air itu kami hidupkan negeri yang mati atau tandus. Seperti itulah kamu akan dikeluarkan dari kubur. Ya. Dia menurunkan air dari langit, ada air dari langit, kemudian air itu menghidupkan tanah yang tandus. Nah, itu kan sama dengan proses penciptaan kita. Ya, air dari langit itu maksudnya yang dimiliki oleh ayah. Sedangkan bumi yang tandus itu adalah ibu, yang dalam hal ini ovum. Jadi bertemu dua air ini menghasilkan wadah. Nah, demikian pula nanti di akhirat proses itu akan terjadi. Pembuatan wadah ini adalah melalui proses seperti itu. Turun air dari langit, kemudian dia hidupkan tanah tandus. Nah, sesudah tanah tandus yang terbentuk adalah ini. Ketika dia terbentuk ini, menurut ukuran, nah ini yang penting diketahui. Ukuran pada saat itu sangat menentukan kadarnya. Yang diharapkan bagi kita ini adalah ketika dibangkitkan ini ukurannya full, 100%, tidak ada cacat, tidak ada yang rusak. Itu yang kita harapkan. Karena sangat menentukan, ya, sangat menentukan apakah ini akan bahagia atau sengsara. Ketika wadah ini adalah wadah yang sempurna, maka dia akan bahagia. Tapi kapan ada yang rusak, ada yang cacat di sini, maka dia akan sengsara sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Kita lihat lagi surat 50 ayat 9 sampai 11. Surah 50 ayat 9 sampai 11. Dan dari langit kami turunkan air yang memberi berkah. Lalu kami tumbuhkan dengan air itu pepohonan yang rindang dan biji-bijian yang dapat dipanen. Ya. Lanjutannya nomor ayat ke-10. Dan pohon kurma yang tinggi-tinggi yang mempunyai mayang yang bersusun-susun. Ayat 11. Sebagai rezeki bagi hamba-hamba kami. Ya. Dan kami hidupkan dengan air itu negeri yang mati atau tandus. Seperti itulah terjadinya kebangkitan dari kubur. Ya, jadi sebutannya tadi seakan-akan ada pohon, ada buah. Ini merupakan bakal kenikmatan nanti kalau kita masuki wadah ini. Ya. Makanya tadi saya katakan sangat kita inginkan, sangat kita harapkan agar sempurna, lengkap. Ya, supaya kita nikmati seluruhnya tempat ini. Karena inilah negeri yang akan menentukan, ya, kita nikmat selama-lamanya atau sengsara selama-lamanya sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Ya. Karena di sana itu alam akhirat itu adalah alam yang tidak terikat oleh ruang dan waktu. Berbeda dengan dunia. Dunia ditentukan oleh ruang dan waktu. Kita memasuki dimensi ruang dan waktu yang masa pakainya ya akan dihabisi oleh waktu itu sendiri yang disebut dengan ajal. Jadi sebelum masa pakai itu habis, seharusnya harus ada yang kita perbuat, harus ada yang kita perbuat untuk menjadikan ini terganti dengan yang lebih baik. Nah, itulah yang masuk dulu ke sini tentang jalan ke surga. Itulah yang disebut dengan tugas khalifah. Ya, jadi kita bahas dulu jawaban pertanyaan nomor 3, jalan ke surga itu adalah ya, kita harus menjadikan diri kita sebagai khalifah. Khalifah itu apa? Tugasnya menyatakan dengan bentuk ini, dengan alat-alat ini sesuai kesanggupannya nama-nama Allah, nama-nama baiknya Allah. Dengan catatan tidak boleh ada kemungkaran. Artinya perlu diiringi dengan sholat. Karena sholat itulah yang akan mencegah dia dari berbuat keji, berbuat salah, dan berbuat mungkar, berbuat baik tapi ingkar. Nah, ini yang menjadikan dia terganti dengan sempurna tadi. Jadi yang perlu dicatat bahwa ketika di akhirat nanti, ya, amalan-amalan itu bukan amalan sebutan, melainkan amalan perbuatan secara nyata, bentuk-bentuk nyata. Kita baca ini surat 36 ayat 65.
36 ayat 65. Ya. Pada hari ini kami tutup mulut mereka, tangan mereka akan berkata kepada kami, dan kaki mereka akan memberi kesaksian terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan. Ya, mulut tertutup itu artinya tidak memberi faedah bagi dirinya. Amalan perbuatannya, sebut-sebut nama Tuhan, menyebut kebaikan Tuhan, menyebut-nyebut ya. Yang diharapkan itu adalah yang menjadi penolong bagi kita itu adalah perbuatan tangan. Itu katakan tangan yang bicara. Artinya perbuatanmu secara nyata untuk menyatakan asma Allah tadi. Ya, tidak sekedar disebut-sebut saja, tetapi dilakukan sesuai dengan kesanggupan. Allah tidak membebani kecuali sesuai dengan kesanggupan. Baik, setelah ini yaitu jalan menuju surga kalau kita melaksanakan tugas kehidupan dengan baik. Ya, bagaimana dengan pengadilan Tuhan? Ketika sesudah dibangkitkan tadi, kita lihat pengadilan Tuhan. Kita mulai baca surat 36 ayat 54. Surat 36 ayat 54 ya. Ya. Maka pada hari itu seseorang tidak akan dirugikan sedikit pun, dan kamu tidak akan diberi balasan kecuali sesuai dengan apa yang telah kamu kerjakan. Ya, sesuai dengan apa yang dikerjakan saja. Jadi pengadilan Tuhan itu terjadi setelah hari kebangkitan. Dibangkitkan dari tidur, kemudian dibalas sesuai dengan apa yang dikerjakan. Ya, balasannya seperti apa kan pertanyaan begitu. Bahwa apa yang kita lakukan tadi dalam kehidupan dunia ini menyatakan ya, diri kita gunakan untuk menyatakan asma Allah sebagai khalifah, maka itu akan tergantikan di sini. Digantikan dengan yang lebih baik yang tidak terikat oleh ruang dan waktu. Ya. Baik, kita baca ini 39 ayat 69 sampai 70. 39 69. Dan bumi pada masyar menjadi terang benderang dengan cahaya Tuhannya, dan buku-buku perhitungan perbuatan mereka diberikan kepada masing-masing. Nabi-nabi dan saksi-saksi pun dihadirkan, lalu diberikan keputusan di antara mereka secara adil, sedang mereka tidak dirugikan. Ya. 70. Jadi yang lanjut 70. Dan kepada setiap jiwa diberi balasan dengan sempurna sesuai dengan apa yang telah dikerjakannya, dan dia lebih mengetahui apa yang mereka kerjakan. Ya, jadi kesulitannya adalah ketika kita tidak memahami makro mikro dalam kajian kita, pembahasan tentang diri kita ini selama menjadi khalifah, itu ketika disebutkan di situ bahwa semua akan menjadi datang sebagai saksi. Para nabi, bahkan seluruh manusia datang sebagai saksi. Padahal itu yang kejadian sebenarnya adalah apa yang ada pada diri kita ini sendiri. Sama ketika kita membahas makro mikro dalam kajian kita tentang diri kita ini, yang diceritakan tentang nabi dan seluruh manusia itu adalah hanya satu jasad ini seluruhnya ada di sini. Jadi dikatakan mereka menjadi saksi, artinya di sinilah mereka itu akan bicara apakah dia datang atau tidak, kapan tidak datang, ini akan cacat, ini akan ya mungkin terpotong tangannya, mungkin buta matanya, mungkin lidahnya rusak, atau kulit-kulitnya rusak dan sebagainya. Jadi kehadiran mereka sebagai saksi artinya dia akan memenuhi ini sampai sempurna. Ya. Oke, baik. 1849. 1849. Dan diletakkanlah kitab catatan amal, lalu engkau akan melihat orang yang berdosa merasa ketakutan terhadap apa yang mereka tulis di dalamnya, dan mereka berkata, betapa celaka kami, kitab apakah ini? Tidak ada yang tertinggal, yang kecil dan yang besar, melainkan tercatat semuanya. Dan mereka dapati semua apa yang telah mereka kerjakan atau tertulis. Dan Tuhanmu tidak menzalimi seorang jua pun. Ya, tidak ada yang terzalimi seorang pun. Pada saat kita terlahir ke dunia, kita terima amanah, kita terima ini jasad ini. Nah, ini yang disebut dengan kitab. Setelah kita terima amanah, disebutlah kita ahli kitab. Demikian pula nanti di akhirat, ya, ketika ini terganti, inilah yang akan berbentuk sebagai kitab. Kita akan melihat di sini. Apapun yang pernah kita perbuat dosa yang kita ingat, kita akan temukan di sini. Tidak ada satu yang terlewatkan. Karena di sini akan kelihatan, saya pernah
mengata-ngatai seseorang, lidahmu akan luka. Saya pernah mencuri, tanganmu akan terpotong. Ya. Jadi tidak ada yang satu perbuatan, karena semua akan tercatat dalam kitab ini sendiri. Dalam bentuk ini sempurna atau tidak. Ya, jadi bagi orang-orang yang rusak, pada ini dia akan mengatakan kitab apa ini? Jadi dia menolak. Jadi jelaskan dia menerima kitab itu dari arah sebelah kiri atau dari arah belakang. Karena apa? Karena dia tidak suka ini. Berbeda dengan orang yang mendapatkan kitabnya ini sempurna. Kitab itu berada di depan, dia duluan. Bahkan dibahasakan surga itu rindu kepadanya. Artinya dia sudah ada di sana, sudah sempurna, dia tidak tinggal tunggu isinya untuk masuk ke sini. Nah, itu dia menerima kitabnya dari arah depan. Ya, artinya dia suka, dia mau kitab ini. Kalau yang tadi dia tolak karena rusak, cacat. Ya. Oke. Surat 29 ayat 4. Surah 29 ayat 4. Ataukah orang-orang yang mengerjakan kejahatan itu mengira bahwa mereka akan luput dari azab kami? Sangatlah buruk apa yang mereka tetapkan itu. Ya, semua perbuatan kejahatan itu akan merusak kitab yang akan kita terima tadi. Ya, jadi kalau mau minta ampun, bertobat dengan cara tadi melaksanakan tugas kekhalifahan, maka yang cacat ini akan diperbaiki. Ya, dalam satu waktu yang Allah janjikan. Nanti kita bahas tadi sebentar dalam keadaannya ketika di surga atau di neraka. Surat 17 ayat 13 sampai 14. Surah 17 ayat 13. Dan setiap manusia telah kami kalungkan catatan amal perbuatannya di lehernya. Dan pada hari kiamat kami keluarkan baginya sebuah kitab dalam keadaan terbuka. Ya. 14. Bacalah kitabmu, cukuplah dirimu sendiri pada hari ini sebagai penghitung atas dirimu. Jadi yang menjadi penghisap, yang menjadi saksi adalah dirimu sendiri. Yang tadi dikatakan nabi-nabi datang, orang-orang muslimin datang, saudara-saudara kita datang, semuanya akan menghadapi kita. Itu sebenarnya adalah diri kita sendiri. Jadi tinggal kita baca kitabmu, kita yang menghisap diri kita sendiri, kita yang bisa melihat diri ya. Lihat saja, ya, sempurna atau cacat. Baik, lanjut terakhir 75 ayat 13 sampai 14. Ayat 13. Pada hari itu diberitakan kepada manusia apa yang telah dikerjakannya dan apa yang dilalaikannya. Ya. 14. Bahkan manusia menjadi saksi atas dirinya sendiri. Ya, semua akan menjadi saksi atas diri sendiri. Jadi semua akan melihat ini, melihat dirinya. Tempatnya nanti akan dibangkitkan kepadanya. Baik, itulah pengadilan Tuhan. Jadi pengadilan Tuhan itu adalah pengadilan pada diri kita sendiri. Disebutlah di situ Yaumiddin. Dikatakan di terjemahan Malik Yaumiddin, yaitu yang menguasai hari pembalasan. Ya. Sebenarnya itu adalah yang menguasai harinya ini, hari Ad-Din, hari penciptaanmu, Malik Yaumiddin. Ya, ini semua dalam kuasa Tuhan. Nah, yang menarik adalah kita masuk pada pembahasan keadaan surga dan neraka. Kalau kita mendapatkan wadah yang sempurna, ya, wadah yang sempurna itu disebut dengan kita memasuki surga, maka apa yang kita inginkan selalu terpenuhi. Karena apa? Karena ya seakan-akan kita berada pada Malik tadi, penguasa tadi, Malik Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Ya. Kalau sempurna, maka kita akan bersama dia. Allah bersama orang-orang beriman, sehingga apa yang kita inginkan selalu terpenuhi. Tetapi kalau cacat, setiap kali yang kita inginkan selalu tertolak. Ya. Selalu tertolak. Kita minta tolong kepada orang yang lewat itu juga dia sibuk dengan dirinya sendiri. Ya. Kalau sempurna, kita menginginkan untuk dipertemukan dengan keluarga kita, dimunculkan di situ keluarga kita dalam keadaan baik-baik, semua bergembira semua. Tapi ya kita adalah subjeknya, yang lain itu hanya fasilitas untuk penghibur bagi kita.
mereka itu dengan dunianya sendiri juga, dengan wadahnya sendiri, dengan Masing-masing. keadaannya ya masing-masing, dengan niatnya sesuai dengan amalannya ketika di sini menjalankan tugas khalifah atau tidak. Baik, kita baca surah 14 ayat 48. Yaitu pada hari ketika bumi diganti dengan bumi yang lain, dan demikian pula langit, dan mereka manusia berkumpul di padang mahsyar menghadap Allah yang Maha Esa, Maha Perkasa. Ya, jadi ini yang disebut dengan bumi. Nah, inilah yang harus diganti karena ini pada saat di dunia tercipta dari tanah. Ya. Kemudian kita lakukan tugas kekhalifahan untuk bisa mencarikan pengganti daripada ini. Nah, itu tadi kalau dia sempurna, maka ya kita akan mendapatkan surga. Tetapi kalau kita tidak mencarikan penggantinya, kalau kita tidak berupaya melaksanakan tugas kekhalifahan dengan baik, kemudian kita tidak berhak mendapatkan ini. Itu tadi dikiaskan dia mendapatkan seorang wanita pezina. Artinya wadah yang diberikan kepada dia itu wadah yang dia tidak disuka karena penuh dengan luka, penuh dengan nanah, busuk, ya. Itu dikiaskan wanita pezina. Maka yang masuk ke dalam itu adalah laki-laki pezina. Artinya selama di dunia dia tidak mencarikan nafkah untuk istrinya ini. Ya. Dia tidak menafkahi istrinya. Bisa dipahami ya? Iya. Baik. Ayat surat 11 ayat 107 sampai 107. Surat 11 sampai 107 sampai 108. Surah 11 ayat 107. Mereka kekal di dalamnya selama ada langit dan bumi, kecuali jika Tuhanmu menghendaki yang lain. Sungguh Tuhanmu Maha Pelaksana terhadap apa yang Dia kehendaki. Kita mulai 106 tadi, 106 tentang keadaan orang di neraka. 106 dan 107. 6. Maka adapun orang-orang yang sengsara, Ya. maka tempatnya di dalam neraka. Di sana mereka mengeluarkan dan menarik nafas dengan merintih. Ya. 107. Mereka kekal di dalamnya selama ada langit dan bumi, kecuali jika Tuhanmu menghendaki yang lain. Ya. Sungguh Tuhanmu Maha Pelaksana terhadap apa yang Dia kehendaki. Perhatikan ketika dia orang-orang yang celaka ini dimasukkan ke dalam wadah yang rusak, disebutkan di situ dia menarik napas dan mengeluarkan napas dalam keadaan yang tidak enak. Ya, itulah penderitaannya karena ini rusak. Ya, banyak sekali luka-luka di lehernya, banyak sekali mungkin lidahnya penuh dengan sariawan, banyak sekali luka. Ya, sampai suatu ketika katakanlah dia tidak bisa tahan dengan rasa sakit itu dan dia kelihatannya mati. Nah, pada saat kondisi mati ini akunya akan kembali lagi ke diri yang satu. Akunya kembali ke diri yang satu, itu dikatakan dia akan kekal di dalam neraka selama ada langit dan bumi. Harus ada ini alif lam lam ha, harus lengkap ini. Kecuali Allah berkehendak lain, maka akunya ini akan kembali ke sana. Iya. Lalu wadah ini akan diperbaiki, mungkin ada tobat, ada amalannya yang akan menggantikan tadi yang rusak. Iya. Sehingga diperbaiki lagi, dikembalikan lagi ke sana, buka mata lagi, dibangkitkan lagi, terbangun lagi dia dalam kondisi yang berbeda. Itu dikatakan dia akan kekal di neraka selama ada langit dan karena kata langit dan bumi itu adalah unsur kekalannya Allah. Alif lam lam ha. Alif lam lam adalah langit, hanya adalah bumi. Jadi semua kekal bersama kekalnya zat Allah. Jadi tidak ada lagi pertanyaan bahwa apakah neraka dan surga itu kekal. Semua kekal karena itu zatnya Allah. Karena ya alif lam lam ha. Ya, makanya sangat penting ini untuk sempurna atau tidak. Kalau tidak sempurna ini proses panjang ya. Penderitaan yang sangat panjang. Iya. Ya. Demikian pula kalau baik, kita baca 108. 108 ya. Ya. Dan adapun orang-orang yang berbahagia, maka tempatnya di dalam surga. Mereka kekal di dalamnya selama ada langit dan bumi, kecuali jika Tuhanmu menghendaki yang lain, sebagai karunia yang tidak ada putus-putusnya. Ya, kecuali Allah berkehendak lain, kembali juga dia ke akunya ini, ada akunya, dan begitu masuk lebih baik lagi, lebih baik. Itu namanya nikmat yang tidak terputus. Nikmat tidak terputus. Jadi, ya kembali tadi bahwa sangat penting ini wadah pengganti ini untuk kita
siapkan. Jadi kita sendiri yang menghisap diri kita, artinya kita sendiri yang menentukan diri kita ini, kita membuat surga atau membuat neraka. Ketika kita menerima amanah, berarti sudah disiapkan neraka. Semua manusia akan menghadap ke neraka, kecuali yang melaksanakan amanah itu dengan baik, maka dia akan digantikan yang lebih baik. Tugas kita adalah sebagai khalifah, nyatakan asma Allah dengan bentuk perbuatan. Jangan sekedar diucapkan, dipuji, lakukanlah dengan perbuatan. Perbuatan yang nyata ya. Perbuatan nyata, perbuatannya. Tugas kita adalah afalnya Allah. Khalifah itu penggantinya Allah. Jadi sekali lagi bahwa ini adalah suatu perkara gaib yang hanya bisa dijelaskan melalui Al-Quran. Hanya saja Al-Quran penuh dengan bahasa kiasan, bahasa perumpamaan. Saya pikir itu cukup. Masya Allah, luar biasa sekali penjelasannya tadi Ustaznya. Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan apa yang dijelaskan di atas tadi, mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran dari itu semua. Insyaallah. Ya. Oke, kita akhiri sesi tanya jawab hari ini Ustaz ya. Ya. Terima kasih atas waktunya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.